Assalamualaikum. Live Mami jam 9 ya. Tapi Mami udah pikir mulai aja sekarang sekalian setting-setting anak berbulunya yang judes. Gak malu dek sama temen dek. Diam dulu. Sini diam. Oke, hai teman-teman, aku kan jadwal aku live jam 9, tapi aku pikir sekarang sambil aku sarapan, aku mau live aja sekarang. Oke, thank you. Oke, hari ini Mami mau ngobrolin apa sih dek? Tentang pentingnya kasih obat cacing buat kucing. Ya kan? Yuk sambil nunggu teman-temannya datang. Kamu judes banget sih. Enggak judes, enggak baik. Adek bager banget, cantik banget. Oh iya. Oh, cantik banget. Tuh ada temennya. Halo temen, ini lagi judes banget. Aduh ya Allah ya Tuhan, kenapa judes begini sih? Aduh, adek. Malu dah Sayang. Tuh teman-temannya pada ngeliatin judesnya kamu, galaknya kamu kayak gimana. Ya guys, ini guys cantik. I love you cantik. Cantik kenapa itu kena minyak? Jadi guys, pagi ini aku tuh lagi dikejutkan oleh salah satu fakta bahwa kan aku tuh beli minyak goreng 2 literan 2 kantong. Ditaruhlah di kreseknya. Pas aku lihat kok ada tetesan minyak gitu. Ternyata apa coba? Minyak goreng aku tuh bolong-bolong sama kukunya Kiki sama kakak. Jadi mereka berdua tuh iseng banget ngebolongin minyak goreng Mami. Anakmu tuh nakal banget loh dek, ngebolongin minyak goreng Mami pagi ini. Jadi minyak gorengnya berkeleceran kemana-mana. Iya. Nah terus akhirnya kan dibuka lah kantong itu. Wah udah tumpah kemana-mana itu minyak gorengnya. Udah ada kali berapa 100 mili kali yang hilang. Tahu nggak kamu, minyak goreng tuh sekarang mahal. Anakmu bolong-bolongin pakai kukunya, dikeprok-keprokin, bocor dah tuh, dianggapnya mainan. Kemarin aku hampir terpeleset gara-gara ada aqua cup. Ya ada aqua cup, aku taruh lah di pinggir-pinggir gitu kan. Pas aku dari tempat tidur aku mau keluar, hampir aku kepleset. Mami hampir kepleset loh. Gara-gara di lantai itu ada genangan air. Ternyata aqua cup-nya itu sama kasusnya, dibolongin juga sama kikinya, sama kukunya si bocil-bocil itu. Jadi bocil-bocil tuh ngebolong-bolongin aqua cup aku sampai berapa cup gitu loh. Gak ada lagi airnya, tumpah ke lantai semua. Jadi nakal banget. Nggak malu ya, nakal begitu ya. Lihat tuh, mau lihat nggak guys judesnya guys, biar kalian tahu nih ada kucing judes banget nih. Halo teman-teman, aku cantik judes, bukan cantik glowing lagi sekarang, cantik judes. Ih, judes banget, kayak kesurupan kamu mah. Tuh teman-teman pada nonton judesnya cantik kayak gimana, cantik tapi judes. Ya udah di situ diam di situ, oke? Diam di situ nak. Sayang. Astagfirullahalazim. Ya udahlah, terserah lah. Jadi yang namanya aku punya kucing-kucing ini guys, seperti semua cat lovers mengalami bahwa kulit kita nggak pernah bisa mulus, baik kulit tangan, kulit kaki, bahkan pundak sini cakar-cakaran mereka gitu ya. Kadang aku duduk aja terus mereka kena kukunya seret, itu langsung panjang gitu ya. Masih ada nih item-item luka bekas cakaran mereka. Sahabat-sahabat Catsme, kali ini aku mau ngebahas tentang pentingnya obat cacing. Siapa yang belum tahu fakta bahwa kucing ternyata harus banget dikasih obat cacing? Aku pun juga baru tahu ya guys. Baru tahu dulu tahun berapa ya aku baru tahu bahwa kucingku harus dikasih obat cacing. Dulu aku piara kucing kasih makan, minum udah gitu, urus mandinya udah gitu.
Ternyata nggak guys, is not enough, nggak cukup. Jadi kucing itu harus dikasih obat cacing. Nah, ini kita nggak bahas ya soal pengalaman aku soal perobat cacingan. Jadi bagi kalian yang punya kucing-kucing, uh, bisa disimak nih video live aku kali ini. Aku akan bahas tentang semua tentang obat cacing buat kucing. Buat semua, selamat bergabung ya teman-teman. Guys, aku mau cerita dulu tentang gigi aku yang ompong ini ya. Jadi Januari kemarin itu gigi aku nih terpaksa dicabut, walaupun nggak ada lobang, nggak ada apa, nggak ada. Jadi aku tuh di sini itu ada kayak sejenis kista atau tumor gitu di dalam sini. Jadi udah bengkak, pakai BPJS lama banget. Ketemu sama dokter bedah mulut itu lama banget, 5 bulan ngantri. Jadi waktu itu dagu sudah besar sekali. Akhirnya aku ke Tangerang, dicabut sama dokter gigi di Tangerang. Sabut satu ini, kata dia sumber masalah di sini satu. Dicabut lah, akhirnya direlakan lah dicabut. Padahal giginya bagus ya, itu nggak ada masalah gigi aku. Gigi depan aku nih nggak ada lubang satupun, gigi sehat. Jadi di lubang, dibuanglah satu gigi depan ini, terus nanahnya keluar dari situ kan. Tapi ternyata seminggu setelah cabut gigi itu ternyata nanahnya masih ada, ternyata masih aktif nih kistanya nih di sini ya. Jadi itu ternyata boleh dibilang tidak tepat penanganannya gitu, memang harus operasi gitu akunya. Dan operasinya tuh ngeri banget guys. Diagnosa dokter adalah semua gigi depan aku ini bakalan dihabisin. Padahal ini gigi sehat, gigi yang nggak ada nggak ada bolong, nggak, bersih giginya, gigi bagus ya. Jadi mau dicabutin semua. Dan itu aku masih belum siap secara mental. Untungnya ini bukan kanker, jadi aku masih tumor levelnya, tapi bisa jinak, bisa agresif kata dokternya. Jadi harus operasi sih. Jadi kalau gigi aku ompong kayak gini, ini karena aku ada sakit ya, ada penyakit di sini, namanya kista apa, gak tau lah istilahnya tuh. Jadi sempat ditanya sama dokter giginya apakah dulu pernah ada trauma. Trauma tuh artinya benturan di sekitar dagu aku. Ya aku bilang nggak ada. Setahu aku kan kalau aku buka HP paling cuma begini doang ya, itu kan nggak disebut sebagai trauma. Tapi aku ngerasa kayaknya ada hubungannya dengan, jadi kan geraham aku ini bolong kan, jadi untuk supaya gigi aku tidak berubah susunannya, aku pakai gigi palsu. Nah gigi palsu itu dibuat sama dokter tuh yang tengahnya ada gini, nah jadi gini kan buat masang di sini, tapi di tengahnya ini ada yang warna merah jambunya itu loh, yang pink-pinknya itu akriliknya itu kan. Nah akriliknya itu neken ke daerah persis di titik ini. Terus aku baru keinget kemarin, jangan-jangan aku tuh dapet penyakit itu gara-gara tekanan di situ. Karena aku komplain sih waktu itu sama dokter gigi aku bilang, dok ini sakit loh, gigi palsunya sakit. Aku bilang aku nggak bisa pakai, aku bilang karena neken banget gitu. Aku udah berapa hari coba pakai tetap kesakitan. Terus dokternya bilang nggak bisa dibenerin lagi, soalnya itu udah tipis banget. Nah aku nggak ngerti lah, akhirnya setelah aku coba berapa saat, aku memutuskan nggak mau lagi pakai gigi palsu itu karena nggak nyaman sama sekali, karena sakit di sininya. Nah aku memikir-mikir waktu kemarin aku ke Kuala Lumpur, aku ketemu sama dokter gigi bedah mulut di sana. Aku cari second opinion guys di sana itu. Dokternya tanya waktu itu ada trauma nggak, katanya jadi hati-hati ya kalau kalian pukul kena apa di sini bisa rusak ya mulut kalian. Aku bilang nggak ada. Tapi setelah aku pulang dari sana aku mikir-mikir apa ya yang pernah menyakiti daerah sini aku. Ya cuma si gigi palsu itu gitu. Mungkin ada hubungannya karena benar-benar pas banget area yang gigi aku sakit ini dengan gigi palsu yang menyakiti itu, pas di sini gitu ya. Cuma di belakangnya gitu, di bagian dalam mulut ya. Nah jadi begitulah ceritanya. Jadi kalau sekarang aku ompong ya karena ini ada sakit ya guys, jadi bukan karena gigiku rusak atau apa, tapi ini harus dicabut gara-gara kista itu gitu. Dan aku sekarang masih menunggu kesiapan mental aku untuk jalanin operasi. The worst skenario terburuknya adalah aku bakalan ompong semua dari sini sampai sini. Jadi kalian bayangin nih, dari sini sampai sini habis semua.
gitu. Karena buat ngebersihin penyakit itu memang harus dicabut. Cuma dokter yang di sana itu memberi alternatif, kalau masih bisa diselamatin giginya bakal dibolongin, jadi ngeluarin nanahnya dari situ gitu. Jadi ini masih ada nanahnya ini di dalam sini. Ya seperti dari luar kayak orang baik-baik aja ya, padahal aku tuh banyak nyimpen masalah kesehatan. Yang kedua, aku punya masalah di HNP. Jadi aku tuh jatuh, kebanting ke lantai, pecah disk tulang belakang aku lumban 3 dan 4, dan itu membuat kesakitan di lumban 3, 4, 5. Jadi dulu tulang belakang aku tuh menyot-menyot gitu, dan itu nyeri banget. Sampai kalau udah nyeri banget itu aku sampai kayak pingsan gitu loh. Nah makanya sekarang itu kita ngomongin kucing ya, kita ngomongin kucing. Nah rombongan kucing yang aku pelihara sekarang ini, yang bocil-bocilnya itu nakalnya luar biasa, dan itu bener-bener ada yang komentar di YouTube aku waktu aku ngomelin Kiki sama kakak kan, dia bilang kalau nggak ikhlas nggak usah piara kucing. Bukan soal itu guys, masalah aku nih bukan orang normal yang memiliki badan yang sehat. Aku memiliki kendala di tulang belakang aku yang membuat kerusakan saraf di tulang belakang aku gara-gara disk aku pecah, gara-gara di jatuh waktu di panti asuhan. Aku di smackdown rame-rame sama anak panti, disuruh sama temen aku mereka. Jadi aku lagi bengong-bengong ditubruk belasan anak, jatuh ke lantai, itu membuat pecah disk. Kebayang nggak pecah disknya? Jadi aku adalah pasien HNP dengan tidak ada disk di lumban 4 dan 3 4 tuh nggak ada lumbannya. Jadi itu nyeri banget. Jadi yang bikin nyeri itu karena si tulang belakang itu jadi apa ya, keluar jalur. Jadi melenyot kan, dia melenyot bertumpukan gini karena nggak ada ganjelannya. Dan itu menekan saraf-saraf tubuh aku yang di sisi-sisi itu, dan itu nyeri banget. Jadi buat informasi aja, buat tambahan wawasan lah, biar tahu HNP itu kayak apa sakitnya. Itu sakitnya itu seperti badan mau dipatahin dua. Jadi aku sejak HNP tuh nggak bisa bawa barang berat, nggak bisa ngebungkuk, nggak bisa jalan jauh, nggak bisa berdiri lama, nggak bisa duduk lama. Pokoknya sangat terbatas. Jadi kalau misalnya aku punya kucing nakal, aku harus ngepel, ya ngepel lantai segala macam, itu tuh berat banget buat aku. Nah tapi di lain pihak berat hati juga kalau sampai ngasihin mereka ke orang. Walaupun udah banyak ya yang aku kasih, kalian bisa lihat sendiri kan, ada beberapa video aku yang aku ngasihin anak aku ke orang-orang adopter ya. Nah, tapi entahlah sampai kapan. Mungkin kalau ada yang benar-benar mau piara Kiki sama kakak sih nggak apa-apa, aku kasihin deh mereka. Karena aku udah bener-bener kewalahan melihara mereka dengan kondisi badan yang seperti ini. Jadi kalau aku duduk nih, aku harus bersender nih, ini kursi senderan aku, jadi nggak bisa berdiri sendiri gini, nggak bisa, jadi harus nyender gini. Kalau nggak nyeri banget. Alhamdulillah sekarang itu agak mendingan sih, udah lebih bisa duduk lama. Kalau dulu cuma 3 menit udah nangis ya, udah nangis banget, sakit banget. Nah balik lagi ke ngomongin kucing ya. Jadi piara kucing ini memang di lain pihak ya, kalian tau lah, cat lovers repot ya, repot, terus biaya juga gitu ya. Tapi kan kitanya happy ya, seneng aja ya. Cuma aku ngerasa kok kayaknya aku repot banget deh piara yang rombongan ini, karena nakal banget, terus akunya badannya juga udah payah gitu. Nah ngomongin balik lagi ke topik utama ya guys, hari ini kita mau ngomongin soal obat cacing. Jadi buat siapa yang piara kucing, kalau kalian belum tahu kalau kucing harus dikasih obat cacing, itu harus tahu sekarang. Kucing perlu banget obat cacing ya. Kasih obat cacingnya kayak berapa lama? Kalau aku 4 bulan range-nya ya, 3 4 5 bulan sekali, tergantung. Kalau aku lupa biasa kadang 4 bulan, kadang 5 bulan lewat pernah juga ya. Tapi biasanya kalau sudah lewat dari 5 bulan mereka pasti cacingan lagi. Jadi ingetin dalam setahun itu minimal kasih 3 kali obat cacing. Jadi kalau aku sih biasanya 4 bulan sekali atau 3 bulan sekali, malah tergantung kondisi kucingnya gitu. Nah pemberian obat cacing pada kucing itu sangat penting. Kita ngomongin apa efeknya kalau dia cacingan gitu ya. Apa efeknya kalau kucing itu cacingan? Kucing cacingan itu salah satu cirinya ya, ini banyak cirinya, ntar aku paparin satu-satu ya. Ciri, oh thank you, keep it up, yes I will. Jadi nomor 1, kucing kalau cacingan, nomor 1 kalian lihat perutnya. Biasanya kucing-kucing kecil kalau dia perutnya bengkak tapi
tulangnya kurus, itu ciri dia cacingan. Jadi bukan gemuk, mereka tuh sebenarnya kembung karena penuh dengan cacing perutnya itu. Jadi badannya tulangnya kurus ya, atau mukanya tirus gitu, tapi perutnya gede. Nah itu salah satu ciri cacingan. Yang kedua, ciri cacingan itu adalah diare. Jadi kucing kalau diare mencret-mencret, waspada, bisa jadi anak kucing kalian tuh cacingan. Jadi cacingan bisa menyebabkan diare parah. Jadi dikasih segala obat mencret nggak sembuh sembuh, itu cacingan, udah jelas cacingan itu. Kasih obat cacing langsung sembuh tuh diarenya ya, pupnya padat lagi. Nah itu jadi yang pertama kembung perutnya, kedua diare, yang ketiga nih, nah ini yang banyak yang kalian nggak tahu. Yang ketiga efeknya pada kucing itu adalah eh, yang pasti berat badannya menurun. Kalian perhatiin deh, kucing kalian turun nggak berat badannya? Jadi ada penurunan berat badan. Yang keempat adalah bisa jadi tanda cacingan pada kucing itu adalah selaput matanya. Belum pernah kan nemuin kucing yang selaput matanya nutupin seluruh matanya, jadi si bagian putih-putihnya si matanya tuh nutupin semua gitu. Aku pikir kenapa kucingku ini waktu itu taming. Kejadian pada taming. Jadi taming itu adalah kucing kampung yang dilemparin orang ke dalam rumahku gitu loh, dipaksa untuk dipelihara. Aku tuh ada orang yang narok kucing itu di rumahku, si taming itu. Nah taming itu akhirnya aku pelihara, akhirnya karena nggak tega mau buang dia kan. Jadi taming waktu itu sempet matanya ketutup semua sama selaput putih. Aku pikir apa anak ini cacing, apa anak ini sakit mata gitu ya waktu itu. Ternyata bukan guys, itu adalah salah satu ciri kucing cacingan. Jadi hati-hati kalau kucing selaput matanya nutupin semua, itu tanda mereka cacingan. Udah ya, kembung, diare, berat badan turun, terus mata selaput putihnya nutupin. Yang kelima adalah faktor bulu. Jadi di bulunya berpengaruh, bulunya kucing itu berpengaruh. Jadi kalau kucing kalian mulai pitak-pitak, mulai bulunya menipis, cantik tuh. Kemarin kan aku udah cerita, mungkin sebagian udah ada yang follow aku tahu bahwa aku kayaknya salah beli obat cacing gitu di Tokopedia, kayaknya obatnya palsu gitu. Akibatnya dia bulunya rontok. Kalian bisa bandingin kan, di VT aku tuh ada video cantik waktu dia bulunya masih tebal banget kayak kemoceng. Sekarang kan ekornya kan udah kayak kemoceng digigit tikus kan. Jadi parah banget, dan bulunya tuh tipis sekarang. Padahal udah dikasih makan alami, aku percaya banget sama makan alami bakal bagus. Ternyata pengaruhnya tuh dari obat cacing. Jadi kayaknya obat cacingnya tuh palsu, jadi nggak ngefek ke cantiknya. Karena aku lihat setelah dikasih obat cacing itu dia masih ada keluar cacingnya di kotorannya itu, di pupnya itu. Jadi perhatiin, sering-sering perhatiin pup kucing kalian ya. Jadi liatin kucingnya pupnya itu normal apa enggak, ada cacingnya apa enggak deh, rajin-rajin liatin. Jadi itu pengaruh banget, dan bisa membuat kebotakan. Jadi waktu itu ada ceritanya kucing Persia aku yang pertama itu namanya Moi Moi, itu dikasih sama orang dan dikasih dalam kondisi cacingan parah guys. Jadi tapi untungnya orangnya tuh baik ya, si owner yang terdahulunya itu. Jadi dia udah kasih obat juga dari dokter hewan. Jadi obatnya tuh cairan gitu, ditotol-totolin ke kulitnya Cimoy, tapi itu pedih. Jadi aku tuh habis berdarah-darah gitu ngobatin dia waktu itu. Akhirnya sembuh, berapa bulan kemudian bulunya baru mulai tumbuh dan dia jadi anak yang cantik banget. Tapi dia hilang di maling orang ya, hilang dia tuh. Nangis aku 6 bulan lebih, aku nangis kehilangan dia karena dia kucing kepengenan aku. Jadi pertama kali aku punya Persia itu aku nggak beli guys, aku dikasih dan aku minta, baru dikasihnya tuh lama gitu. Nah jadi salah satu efeknya tuh kucing tuh bisa botak-botak, bisa pitak-pitak, bulunya jelek, itu gara-gara cacingan. Oke, sekarang yang berapa nih? Keberapa lagi? Udah nggak inget lagi aku. Yang keenam ya, apa? Yang ketujuh ya. Cirinya kucing cacingan itu adalah nih. Ada yang suka videoin nggak kucing itu ngegeser-geserin anusnya ke karpet. Nah, jadi kayak duduk kan, ngesot-ngesot gitu. Nah, itu kucingnya tuh cacingan itu. Jadi bukan lucu, dia tuh gatel anusnya. Jadi dia gesek-gesekin ke karpet karena dia udah nggak kuat lagi tuh, udah gatel banget itu karena cacingan. Nah kayak gitu. Nah itu sudah ya ngomongin ciri-ciri kucing cacingan ya.
Semua ciri ini sudah pernah aku temui di kucing aku. Nah, sekarang kita ngomongin bentuk cacingnya. Aku tuh paling geli kalau ngomongin kayak gini. Karena sebenarnya aku tuh paling takut sama yang bentuknya kayak cacing-cacing gitu. Gitulah pokoknya jijik banget deh. Tapi mau nggak mau kan harus handle ini karena kan piaraan kita ya. Nah, yang paling aku inget banget itu kasusnya Taming. Jadi ingetin ya guys, ingetin banget pada saat kalian nge-rescue kucing atau nyelamatin kucing dari pasar dari mana. Nomor satu ya, kasih obat cacing dulu di awal-awal. Bener, karena rata-rata kucing rescue itu semua cacingan. Ya, semua cacingan. Jadi kasih obat cacing. Sekarang kita ngomongin dulu kasus-kasus cacingan yang aku temuin di kucingku juga berupa gambaran bentuk-bentuknya ya. Pertama aku mau ngebahas soal kasus cacingan di Taming, kucing kampung yang dibuang ke rumahku. Nah, Taming itu pertama kan selaputnya naik, selaput putihnya naik. Udah selaputnya naik, kemudian dia ini kalian nggak ada yang tap layar aku ya? Aduh, aku tuh masih baru loh di TikTok, katanya harus tap layar, harus kasih send mawar kayak apa kayak gitu. Ayo dong tap layar aku dong. Nah, ini aku lanjutin lagi ya. Jadi Taming selaputnya udah naik, ketutup sama selaput matanya. Kemudian dia itu gesek-gesek ke karpet ya, pantatnya digesek-gesek ke karpet. Dan satu hari keluarlah cacingnya. Cacingan pada Taming waktu itu cacing pita. Jadi bener-bener kayak kue tiaw. Kalau kalian tahu kue tiaw, nah tuh kue tiaw tuh persis kayak cacing itu. Keluarlah dari duburnya dan itu panjang guys. Aku terpaksa ambil sarung tangan terus aku tarik lah itu si cacing itu sembari jerit-jerit gitu ya, karena aku tuh takut banget gitu sama yang kayak gitu. Pokoknya jijai banget. Dan itu ditarik lah itu sama aku, keluar lah panjang, panjang kayak kue tiaw. Warnanya tuh kayak warna apa ya, kayak warna kresek putih, abu-abu gitu loh, kayak abu-abu semi-semi transparan. Tarik tuh, seret ditarik, aduh serem deh pokoknya. Nah akhirnya guys, itu akhirnya cepet-cepet diobatin ya. Nah yang cacingan yang umum aku temuin sama kucingku adalah, kalian mau tahu nggak disebutnya tuh apa ya, cacing apa itu aku nggak tahu. Bentuknya tuh kayak beras. Kalian makanya liatin pupuknya kucingnya, ada kayak beras-beras putih nggak gitu, ukurannya lebih kecil dari beras, warnanya putih. Kadang masih hidup tuh, keluar dari pupnya mereka tuh masih hidup tuh. Nah itu yang cacingan yang paling sering aku temuin di kucing-kucing aku. Nah itu cepet-cepet deh kasih obat cacing. Nah yang ketiga aku pernah nemuin waktu ada kucing aku yang muntah keluarnya cacing guys. Waduh ya, wow pokoknya itu udah pokoknya ya. Kalau cacing udah keluar muntah, cacingnya itu masih hidup guys, panjang kayak apa ya, mungkin bukan kayak cacing tambang gitu ya, jadi hidup panjang kayak kecambak toge panjang gitu loh. Nah itu cacing itu. Udah deh pokoknya jangan nanya lagi di media sosial, ini ditunjukin fotonya kucingnya cacing, ini kucing aku cacingan, kasih obat apa ya? Ya kasih obat cacing lah, masa lo kasih obat obat diare kan enggak. Be smart gitu ya. Jadi kalau cacingan ya kasih obat cacing. Nah ini obat cacingnya apa? Nah sekarang kita masuk ke bagian ketiga. Obat cacingnya apa, ya kan? Obat cacingnya apa? Dulu aku kasihnya Drontal ya, Drontal. Tapi sekarang aku nggak mau lagi pakai Drontal guys. Sejak kasus Katisha itu aku nggak mau lagi kasih Drontal karena ternyata bisa keras banget Drontal itu. Nah bertahun-tahun aku Katisha Chinmoy itu semua Drontal abis semua. Dan kalau ngasihin obat mereka itu aku ke dokter hewan. Gaya banget gak sih bayar 200.000 cuma buat masukin obat cacingnya ke mulut mereka, karena nggak bisa masukin ke mulut mereka. Mereka suka berontak gitu kan. Jadi udah diakalin pakai keju lah, dibungkusin keju, tetap dia tahu itu ada obat cacing, dilepehin.
pakai pipet dimuntahin, wah pokoknya rese deh anak dua itu. Jadi haruslah ke dokter hewan, dan akhirnya matinya kan sama dokter hewannya juga kan. Dokter hewannya selain ngasih Drontal, ternyata diam-diam ngasih antibiotik tingkat tinggi yang dosisnya semanusia. Matilah kucingku akhirnya. Nama dokternya inisial aja ya, S sama R, SR namanya. Tapi dengar-dengar udah dipecat juga sih dia dari kliniknya, entah sekarang dia berkeliaran di mana nggak tahu. Karena banyak kasus malpraktek sama dokter SR itu. Nah, akhirnya aku cari alternatif kan, gimana caranya ngasih kucingku ini supaya jangan cacingan. Belilah Combantrin cair. Combantrin cair, tapi Combantrin cair itu bagusnya dia mudah kan aplikasinya untuk dicekokin ke mulutnya si kucing pakai pipet tanpa jarum kan, prok prok prok. Tapi dosisnya menjadi menurut aku kurang terukur, karena kan dia bentuknya cairan, jadi susah pada saat kucing yang ngelepeh-lepehin kan si dosis obat itu sudah otomatis berkurang, jadi keefektivitasannya menurut aku not okay. Akhirnya coba-coba lagi, belilah Combantrin yang tablet 250 mg, kan ada dua tuh. Nah, aku kasih 125 mg ke Cantik waktu itu. Nah, itu berhasil tuh selama ada ya 3 tahunan lebih aku pakai sistem Combantrin itu untuk semua kucingku, dan so far so good. Sampai akhirnya yang kemarin aku beli di Tokopedia, yang aku sudah ceritain di awal live aku ini, bahwa aku udah kasih obat cacing secara teratur ke kucingku. Aku belinya di Tokopedia. Nih masih ada nih. Ntar ya guys, aku tunjukin. Mana ya aku simpannya ya. Pokoknya aku ada ini dah, ada Combantrin itu aku masih simpen. Nah ini aku beli nih. Ini sebenarnya aku beli, kalau beli sekaligus banyak karena buat cadangan kan, daripada beli lagi kan. Nah ini aku beli yang kayak gini, tapi ternyata ini palsu karena nggak tahu kenapa ini nggak berhasil sih di kucing aku. Sebulan setelah dikasih ini kucingku cacingan lagi. Harusnya kan tidak, sampai 3 bulan minimal dia udah bebas dari cacing. Ini enggak nih, ini buktinya aku stok ya. Nah akhirnya otakku mikir lagi kan, tapi aku belum berani cerita nih. Tunggu dulu ya sampai ada hasilnya, bulunya Cantik bagus lagi apa enggak dari setelah aku kasih dia obat cacing yang baru ini. Jadi aku tuh cari-cari sendiri, terus baca-baca komen-komen orang-orang gitu tentang percacingan ini. Karena aku percaya gini guys, obat kucing itu semua berasal dari obat manusia. Jadi aku tinggal searching obat manusia apa yang buat obat cacing kan gitu. Tinggal dosisnya aja kan. Combantrin ini juga kan buat manusia, dan bagus kalau asli ya. Kalau ini kan palsu ya. Jadi akhirnya nyobain nih, baru nyoba seminggu yang lalu, kurang lebih beberapa hari yang lalu deh, si Cantik aku kasih obat cacing yang merek baru yang mungkin kalian banyak nggak tahu. Nanti kalau ini tahu, wah bisa heboh deh ya. Karena obatnya kalau menurut aku, dari aku baca deskripsinya itu apa ingredientsnya ya, apa bahannya ya, itu bisa ngebunuh spektrum cacing yang luas. Jadi lebih banyak cacing yang bisa dia bunuh dengan obat itu. Ini kalah nih sama obat cacing itu. Wah, ini obat komersil nih, obat komersil. Ternyata ada obat yang aslinya itu murah meriah tapi lebih bagus dari ini ya, guys. Aku belum bisa bocorin namanya apa, karena aku mau buktiin dulu ke kucing aku kayak gimana efeknya. Kalau efeknya oke, ya udah kita pastikan kita pakai itu terus gitu. Dan obatnya tuh ya, selain spektrumnya luas, obat yang aku pakai sekarang ini Cantik tuh, yang kedua adalah dari segi harga. Wah, harganya itu guys murah banget, paling cuman 1/4-nya dari ini. Harganya cuma 1/4-nya ini, tapi daya pakainya bisa buat 3 ekor kucing sekaligus. Satu tablet tuh bisa buat 3 ekor kucing. Ya jadi
murah banget sebenarnya. Nanti tunggu dulu hasilnya, cantik ini bisa bisa pulih nggak dari cacingannya, karena dia udah, gara-gara kesalahan aku pakai kombatrin palsu ini kucingku tuh jadi tipis banget bulunya, yang kan kalian tahu sendiri dia tadinya kemoceng bagus. Nah, gara-gara ini telat telat bukan telat sih, mami nggak telat ya dek, salah obatnya ya, obatnya yang palsu ya dek ya, salah obatnya palsu, jadi ya kena tuh, pengaruh tuh ke kucingku, bulunya jadi rontok. Jadi kalau kalau tidur tuh ya, kasur itu, spray itu penuh sama bulu-bulunya, biasanya nggak kayak itu kan. Kucingku makan alami ya guys, jadi bulunya tuh biasanya bagus gitu, tapi ternyata makan alami pun kalau nggak dikasih obat cacing. Nah, ini kesimpulannya, kita udah kasih makan yang bagus, yang alami, yang kita buat sendiri, bukan pabrikan, bukan cat food, bukan dry food, bukan wet food buatan pabrik, enggak. Aku kan kasihnya kepala ayam rebus ya, sama ceker rebus, tapi ternyata kalah tuh dengan sakit cacingan itu, kalah, rusak badan anakku gitu, rusak banget, kasihan dia. Ada nggak di sini yang punya pengalaman, dengan apa, cacingan kucingnya? Ada yang pernah nggak? Siapa yang udah pernah punya kucing terus kucingnya cacingan? Ada? Coba komentar, komentar siapa yang pernah, cacingan kucingnya, terus, penanganannya gimana? Ada juga pengalaman aku ya sama satu dokter hewan. Jadi waktu tuh kucing aku baru ngelahirin kitten-kitten, baru usia 1,5 bulan. Mereka ternyata mentret semua, mentret semua. Nggak ngerti 2 bulan apa 1,5 bulan waktu tuh, mentret semua. Jadi waktu tuh dibawa lah ke dokter hewan sekaligus berapa ya, 4 ekor, empatnya tuh mentret semua, mencret semua. Dan pas diperiksa di mikroskop ternyata cacingan kucingnya. Akhirnya dikasihlah satu pil warna pink gitu, inget banget aku, dikasihlah satu pil satu. Kan kalau dokter hewan kan jago ya, buka gini langsung klok masuk. Kalau kita kan setengah mati dulu, kayak mau tampar-tamparan dulu gitu. Nah itu dokternya bilang oh ini cacingan. Terus aku bingung kan, waktu tuh belum banget tahu banyak pengetahuan tentang kucing. Aku bilang, loh dok, emang boleh dikasih obat cacing di usia masih bayi gitu kan? Itu kan bayi banget, 1,5 bulan apa 2 bulan gitu, 1,5 bulan dia nggak salah. Atau dokternya, oh boleh dong. Nah, jadi buat temen-temen yang suka posting kan nanya, kucingnya masih bayi tapi udah cacingan, boleh kasih obat cacing, boleh, boleh, cuma paling sesuaikan dengan dosisnya, jangan kayak dosis manusia, kan beda berat badan kita juga sama kucing kan, jadi sesuaikan. Biasanya kalau buat kucing itu sepertiga dari dosis manusia guys, itu aja patokannya ya, minimal setengah lah, minimal, maksimal sorry, maksimal setengah, biasanya sepertiga dosisnya. Ya kasih aja obat manusia gitu loh, karena kan nggak ada farmasi khusus kucing tuh, nggak ada itu ya. Kalau aku mau bocorin ya, semua obat-obat yang kalian beli buat kucing itu sebenarnya adalah obat manusia. Makanya kan nggak disebutin kan apa kandungannya, semua itu obat manusia, nggak ada khusus buat kucing. Jadi jangan jangan mau dibodoh-bodohin sama dokter hewan bilang ini buat kucing, bohong. Resep aku banyak banget nerima resep dari dokter hewan, belinya di apotek manusia gitu. Jadi gitu ya guys ya. Jadi aku baru bisa update setelah beberapa lama lagi melihat perubahan di Cantik. Kalau Cantik bulunya bagus lagi ya, nanti kan kalian bisa lihat juga ya dari video-video yang sering aku share sehari-hari gitu. Lihat aja dulu nanti kalau kalau itu sudah oke, bolehlah kita bisik-bisik obatnya apa gitu ya, gitu. Tapi DM aja, soalnya itu obat terbatas yang aku pakai ini. Tapi ternyata udah terkenal gitu loh di kalangan, manusia maupun di kalangan pencinta kucing. Ternyata udah banyak yang pakai obat itu. Aku kemana aja gitu ya selama ini, kombanterin doang, drontal mulu gitu kan. Aduh, ternyata pencaharianku berhasil gitu kan, nyari-nyari lah sendiri gitu. Siapa yang udah sarapan pagi ini? Pokoknya kalau ngomongin cacing tuh geli banget ya guys. Pagi ini aku bikin
Pisang goreng enak banget nih, wangi. Jadi di Bandung itu ada yang namanya disebutnya pisang nangka. Pisang nangka tuh murah meriah, 10.000 doang sekilo, udah dapat seabrek-abrek. Tapi aku suka pisang nangka tuh kenapa, kalau digoreng wangi. Jadi ada aroma tersendiri dan dicampur dengan susu kental manis, enak banget pagi-pagi kayak gini. Sambil ngobrolnya sama kalian. Nggak ada yang tap-tap layar aku ya, nggak ada yang send love apa kayak orang-orang lain kalau nge-live gitu. Ini yang nonton berapa orang sih? Oh, nggak ada ya yang kirim love gitu. Ih, kalian itu pelit banget ya. Nah dong, tap-tap layar aku. Aku mah bagi ilmu aja. Kalau ada yang tap layar ya alhamdulillah. Tapi katanya bisa dapat duit ya. Cuma 11.000 live kayak gini. Tapi aku nggak pernah dapet tuh. Jadi niat aku emang pengen bagi ilmu aja, pengetahuan aja tentang perkucingan. Pernah kejadian aku ngasih makan obat cacing ke Cinmoy. Cinmoy berontak. Dia gigit eh, jempol aku sampai nembus ke dagingnya. Bolong, kuku aku digigit sama dia, nancep di sini. Kayak gimana sakitnya? Jangan ditanya. Nangis di tempat, itu berdarah-darah itu tangan aku. Jadi kalau aku cuma sekedar ngomelin kucing aku yang nakal-nakal terus dibilang aku nggak ikhlas biara kucing, pengorbanan aku lebih banyak lagi tuh nggak. Primer aku baru beli tuh berapa ratus ribu, pecahin sama kucingku. Udah Gucci antik tuh yang dipelihara di keluarga ratusan tahun kali, kucing aku yang mecahin. Kalau piring gelas segala macam udah deh nggak usah dihitung. Tuh minyak goreng tuh baru tadi pagi Aqua Cup kemarin gitu kan. Apalagi gelas, oh sering pecah, perang. Banyak guys pengorbanannya piara kucing itu. Makanya kalau kalian mau piara kucing tuh mikir dulu, resikonya juga ada, ya kan? Cakar-cakaran, biaya. Kan kita bisa makan, nahan lapar bisa, kucing nggak bisa. Jadi nggak mau kalian harus provide money. You must have money, punya uang. Kalau nggak punya uang nggak usah piara kucing. Daripada kucingnya kesian, ya kan? Ada juga orang yang mandiin kucing itu di groomers. Sebenarnya nggak perlu mandiin sendiri, di rumah juga bisa. Sediain aja air 1 ember, air anget-anget kuku. Atau kalau kucing kampung aku nggak pakai, kalau jajal tuh kan bulunya tipis, jadi aku nggak pakai air anget, langsung aja air biasa, air keran, ku guyur 15 menit juga dia udah kering lagi kalau jajal. Dan jajal kucingku yang paling bersih, nggak, hampir boleh dibilang bisa setahun dia cuma mandi cuma sekali apa 2 kali, itu juga kalau dia udah kotor banget. Tapi dia nggak pernah kotor, masalahnya dia selalu rajin bersihin bulunya, dan dia nggak ada kutu. Ada kutu tuh ketularan dari Rehan waktu baru ngerescue Rehan. Jajal tuh ketularan kutu sama Rehan, berkutulah dia, dan Rehan pun dihabisin kutunya sama Jajal. Udah Jajal bersihin Rehan, Rehan udah bersih, Jajal udah bersih, kutu nggak ada. Datanglah si Judes ini bawa kutu juga. Udah heboh lagi sama kutu. Tapi kalau punya kutu tuh seru guys. Apa coba serunya? Siapa yang tahu serunya punya kucing kutuan? Kalau aku sih seru ini, mitesinnya. Hunting kutu. Wow, sini cari kutu. Terus senang aku. Walaupun aku punya itu tuh suri kerep ya, kalau bahasa Melayu tuh suri kerep apa ya? Sisir kutu tuh. Wow, sekali dapat 3 dari sisir itu. Wah seru lah. Kenapa aku nggak mau kasih revolusioner lagi? Kan ada obat kutu yang namanya revolusioner, mahal itu.
karena terlalu keras ternyata buat kucing aku. Jadi aku curiga-curiganya Katisha tuh pernah keracunan revolusioner itu, karena dia tuh pernah aku kasih di tengkuknya. Jadi hati-hati ya kalau kalian pakai obat kutu yang dioles di tengkuk, hati-hati itu bisa kejilat sama kucingnya, sakit kucingnya, bisa mati, bisa meninggoy. Hati-hati banget. Kalau kucing sebenarnya kalau dia bersih, kalau dia pembersih, nggak usah dimandiin guys. Apa yang mau dimandiin? Kalau kucing nggak bersih, lihat aja ada jamur nggak ada jamur ya udah biarin aja, nggak usah digrumer-grumer. Hati-hati ya kalau mandiin kucing di pet shop kayak gitu, banyak kejadian abis dimandiin mati kucingnya. Nggak tahu apa yang terjadi, tapi kucing tanteku mati, kucing temanku mati. Aku bilang udah nggak usah dimandiin di situ, mandiin aja sendiri. Kalau nggak mau di hair dryer, kucingnya takut sama hair dryer kan, kucing kayak kucing aku ya jemur aja di kandang, kasih air minum, beres. Mahal lagi ke groomer, berapa sekarang? 50.000. Berapa? Kucingku nggak pernah dimandiin ke di groomers kayak aku sejak kejadian tante Poppy kucingnya mati, si manis mati, nggak mau lagi. Takut aku selalu mandiin kucingku semua. Jadi ada kejadian yang aku mau share ya ke teman-teman ya. Tahu kan kucingku Katisha yang kesayang aku banget. Katisha itu dari dia brojol, dia tuh kan lahir dari kucingku Boki kan. Jadi Katisha tuh generasi ketiga, Shinmo itu generasi kelima, Jibi itu generasi keempat. Jadi bergenerasi guys kucing aku tuh guys, saking dari turun temurunnya gitu ya. Jadi Katisha itu dari dia kecil, dari dia lahir sampai dia meninggal itu nggak pernah ke groomers, selalu aku yang mandiin sendiri. Saat itu aku belum HNP ya, belum sakit HNP kayak sekarang. Kalau sekarang mah patah pinggang aku mandiin bulu panjang kayak dia, kan dia bulunya bisa segini. Susah banget mandiin yang kucing bulu-bulu tebal itu. Nah, jadi Katisha itu selalu dimandiin sama aku dari dia lahir sampai dia meninggal. Jadi terakhir waktu dia meninggal tuh, itu aduh momen yang gimana ya, mengharukan banget buat aku. Jadi anakku itu dari dia lahir sampai dia meninggal aku yang mandiin. Jadi dia waktu dia meninggal, dia kan keadaannya kotor banget karena dia udah nggak sadarkan diri. Jadi kucing aku tuh udah nggak sadarkan diri, udah koma sebenarnya. Jadi dia udah pup sendiri tapi nggak sadar gitu, udah pipis nggak pokoknya bulunya tuh jadi, karena kan dia udah koma jadi dia nggak bisa bersihkan bulunya sendiri kan, jadi dia bulunya tuh aut-autan lah. Udah dilapin segala macam ya tetap kan nggak sama ya dengan kalau kucing mandi sendiri gitu kan. Akhirnya akhirnya dia itu aku mandiin dia sendiri. Jadi dia akan meninggal itu jam 12 malam di tangan aku. Aku pelukin dia dari jam 12 malam sampai jam 6 pagi. Akhirnya pagi-pagi dia harus dikuburin. Aku nggak tega guys kalau nguburin dia begitu aja dalam keadaan dia bulunya jelek. Akhirnya
Jam 7 pagi aku masak air, aku mandiin dia seperti waktu dia masih hidup. Tapi dia udah meninggal. Dia cuma tinggal tulang aja. Tinggal tulang sama kulit. Dari berat badan 5 kilo itu cuma 1 kilo. Dalam waktu 1,5 bulan dia kehilangan 4 kilo berat badan dia. Sedih deh, jangan ngomongin ini dah. Sedih. Aduh, kebayang lagi tuh di mata aku ya, kucing aku kayak gimana. Karena kalau kita ngomongin waktu dia hidup aja ya, Katisha tuh waktu hidup dia itu kucing yang dandy. Kalau cowok tuh, kalau manusia tuh dia cowok metropolis. Dia wangi, dia selalu wangi. Jadi aroma tubuh alami dia tuh adalah seperti bau wangi jeruk. Belum pernah punya kucing yang wanginya sewangi Katisha, nggak pernah ada. Sampai sekarang belum nemu lagi tuh yang istimewa kayak dia. Jadi dia tuh wangi, dia tuh pembersih. Jadi dia rajin bersihin badannya, ganteng gitu ya. Jadi kalau cowok ya, dia tuh Keanu Reeves aja kalah guys. Ganteng banget, berwibawa. Jadi dia tuh kucing cowok jantan yang berwibawa, protektif abis, obsesif abis. Nggak banyak ngomong, nggak pernah ngeong, kecuali minta makan sama mau masuk kamar. Jadi sempet dikira kucing bisu. Saking berwibawanya dia tuh suka di atas mobil aku di garasi gini, dia ngeliatin area dia gitu, sampai semua tetangga udah pada kenal deh sama dia gitu. Jadi dia tuh bersih, cakep banget, bulunya tebel, badannya gede, tangannya tuh segede ini nih, tangannya tuh segede ini aku. Jadi dia big bone cat. Jadi waktu dia meninggal dalam keadaan tinggal tulang, bulunya aut-autan, ya kan, nggak mungkin dikuburin begitu aja. Jadi semacam kayak penghormatan terakhir aku sama anak aku itu, ya aku mandiin. Tapi sedih banget loh itu, waktu udah dimandiin, aku lap-lap, bersihin, udah wangi. Aku bilang, Katisha ini dari lahir sama mami ya dimandiinnya sampai terakhir, sampai nangis tuh. Terus waktu hair dryer, nah ini mandiin dia waktu dia masih sehat, hair dryer tuh cepet karena kan ada suhu tubuhnya dia ya, jadi nggak terlalu lama. Itu waktu dia meninggal aku hair dryer, rasanya nggak bisa kering tuh bulu sampai mau, makanya lama kan akhirnya dia dikuburin sekitar jam 9-an deh. Karena nge hair dryer dia itu nggak bisa kering gitu loh bulunya, karena kan dia udah meninggal kan, jadi nggak ada panas tubuh dia lagi. Nah itu dari situ, jadi dia pergi masuk ke tanah itu dalam keadaan dia bersih. Karena menurut aku aku I have to do that for him gitu. I have to do that for him. That's my respect and honor and love for him gitu. Gitu guys. Sedih ya kalau kucing kesayangan kita meninggalnya, tragis ya. Jadi yang disayang-sayang ini tragis-tragis sih meninggalnya. Nggak tahu kenapa Allah kasih cerita begitu. Tapi on the other hand, aku berpikir juga kalau Katisha tidak diambil dengan cara seperti itu dari aku, mungkin aku nggak akan bisa lepasin dia seumur-umurnya gitu. Karena kita sama-sama posesif. Jadi lucu hubungan aku sama kucingku ini, dia posesif sama aku juga posesif sama dia gitu. Jadi kalau kita dapetin cinta yang setara gitu ya, nah itu hubungan aku sama Katisha itu, cinta yang setara, sama-sama sayangnya, sama-sama obsesifnya gitu. Jadi dia tuh obsesif banget sama aku. Jadi kalau Chinmoy deket-deket sama aku, digaplok Chinmoy itu sama dia, nggak boleh deket sama aku, harus dia dulu gitu. Mommy is mine, itu prinsip dia. Aku tuh punya dia.
Jadi kalian tahu nggak kalau kucing suka pipis kan? Nah sebenarnya itu dia menandai teritorinya, menandai wilayahnya. Kalian tahu apa yang terjadi? Aku pernah dipipisin mukaku sama Katisha, buat menandai bahwa aku tuh punya dia. Coba bayangin, coba, kurang ajar kan tuh anak gitu. Lagi berbaring, dia naik ke atas. Oke, Katisha tiba-tiba wah, itu dipipisin muka. Itu ngalamin sama dia. Cuma dia satu-satunya yang kayak gitu, yang lain nggak pernah ada kayak gitu. Jadi dia too special sih. Nakalnya iya, tapi baiknya juga di dia gitu kan. Kalau baik sih Fanny ya, cuma maksudnya kayak dapet cinta yang apa ya, yang setara guys gitu. Jadi Katisha itu kalau aku pulang dari traveling, aku kan hobinya traveling ya guys, dia nyambut tuh sama Cimo, cuk 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 cuk, nyambut maminya datang. Terus nggak langsung makan guys itu, padahal aku kasih makan gitu ya, karena mungkin mereka kelaparan, atau yang aku suruh kasih makan mungkin nggak datang atau apa, aku nggak pernah tahu apa yang terjadi kan. Cuma aku lihat siapa tahu kucingku pengen makan, enggak, makanan dituangin waktu itu jam itu masih makan mio ya, masih kasih mio. Ya dicuekin makanannya. Jadi mereka ngintil aku dulu sampai kamar tidur aku baringan. Ya udah, kita baringan bertiga. Jadi Chinmoy di sebelah kiri, Katisha di sebelah kanan. Kayak bayi, benar-benar di sini. Cium-ciuman dulu gitu kan. Oh ya, happy banget deh itu, momen-momen bahagia aku banget. Itu lama guys, aku juga capek kan, jadi aku gini dulu sama mereka bertiga, kita di kamar. Kangen banget mami gitu. Gimana kamu baik-baik nggak selama mami pergi? Mau makan gak nak? Nggak ada yang mau pergi. Jadi kita kayak spend like 1 hour atau setengah jam lah kayak gitu, kangen-kangenan dulu. Habis itu aku bangun, baru mereka ikut bangun, baru makan. Beda dengan yang rombongan bocil-bocil yang ini, beda banget. Aku kan kemarin baru pulang dari Kuala Lumpur itu, mereka nggak kangen sama aku, mereka not even aware gitu. Jadi si cantik itu yang duluan menyadari bahwa aku pulang. Kiki sama kakak masih kayak orang-orang bego gitu. Sorry guys, kesel. Akhirnya nyampe rumah itu kasih makan dulu. Ya udah, mereka makan aja. Terus ada gitu yang ke kasur terus kelonan sama aku sampai setengah jam, muas-muasin diri sama maminya. Nggak ada. Mereka nggak kayak Katisha sama Cimoy, nggak. Jadi sekarang ngerti nggak kenapa aku tuh posting tetap ngasih foto kucingku, Cimoy, Katisha, Fanny itu ya karena mereka bagian hidup aku yang sangat istimewa. Aku banyak punya kucing guys, tapi 3 itu teratas di dalam hati aku. 3 teratas, Katisha, Chinmoy, Fanny. Kalau yang lain setelah itu. Kenapa? Karena ya mereka memperlakukan aku juga istimewa. Bayangin, kucingku tuh lapar, mereka nggak peduli sama makanan kucingnya, nggak peduli. Yang mereka peduli adalah maminya datang, aku kangen sama mami, mereka tunjukin kasih sayangnya ke aku, kelon-kelonan sampai puas-puasan, baru habis itu baru pada mau makan. Begitu ceritanya. Ada nggak yang kayak gitu sama aku pengalaman kalau abis traveling kucingnya nyambut nggak, terus nggak kalau itu kita udah pulang, atau seperti Katisha sama Cimoy benar-benar ngabisin waktu, pas datang langsung wah mami datang, wah kangen-kangenan, tidur benar-benar sayang-sayangan banget sampai gitu ya, baru mau makan. Beda kan kalau yang ini, kalau enggak makan, iya makan duluan. Jadi aku bilang oke, aku pernah dapet yang lebih istimewa gitu kan. Makanya kadang aku sering merenung begini,
kenapa aku dipisahkan sama kesayangan aku. Tiga-tiga itu tragis guys, kesayangan aku tiga-tiga top teratas ini tragis semua cerita hidup mereka tuh. Kenapa ya aku dipisahkan sama Allah itu dengan anak aku tuh setragis itu gitu ya. Kenapa sih nggak matinya biasa aja, nggak usah menderita, nggak usah sakit, nggak usah terpisah sama aku gitu ya. Tapi kadang aku mikir gini, barangkali Allah mengukur kesanggupan aku. Ambil positifnya aja, ambil apa ya, ambil pikiran, jangan berburuk sangka sama Allah gitu. Jadi aku mikir gini, mungkin Allah lebih tahu bahwa sebenarnya udahlah, kamu tuh nggak sanggup berpisah sama anak kamu gitu ya, kalau caranya nggak kayak gini gitu ya. Kalau dipikir-pikir sih, karena mereka kan kesayangan banget ya. Tapi jeleknya aku tuh adalah kalau aku inget, nggak mau cerita. Stop dulu. Karena kalau aku ceritain aku bisa nangis, dan aku nggak mau kalian lihat aku nangis. Pokoknya semua kucing aku tuh istimewa. Eh, aku berusaha banget untuk memberi yang terbaik buat mereka, tapi kadang apa yang aku tahu itu baru sebatas itu dulu itu gitu loh. Nah sekarang kenapa aku bikin Cats Me ya di Facebook gitu ya, bikin di Facebook kita followernya udah 4.500 orang. 4.500 orang, di YouTube itu sudah 2.000 lebih. Follower kita yang paling kecil cuma di YouTube, yang paling kecil cuma di TikTok, cuma 400-an. Kalau kami di YouTube itu sudah 2.000 lebih. Di Facebook, di Facebook page Cats Me itu sudah 4.500 orang yang follower kita. Nah, aku bikin Cats Me itu sebenarnya karena pengalaman pribadi aku yang pedih sama kucing aku, sehingga aku nggak mau apa yang menjadi kebodohan dan ketidaktahuan aku dulu itu jangan sampai terjadi sama kalian-kalian lah cat lovers. Jadi hikmahnya banyak banget waktu bikin Facebook itu, page Cats Me itu. Aku kan posting tuh waktu Taming flu, aku postingin videonya gitu kan. Waktu misalnya jejel atau yang rombongan kucing ragdolls kena FLUTD itu kan. Nah itu yang apa, saluran kemih susah kencing atau kencing berdarah. Cimoy juga kan termasuk di situ, Katisha juga pernah ngalamin itu. Waktu dulu kan gak ngerti, obatnya cuma ke dokter hewan kan, bari diakalin sama dokter hewan, dicas mahal banget gitu kan. Padahal obatnya murah banget loh guys, pastinya cuma 800 perak, tapi mereka ngecas kita bisa sampai berjut-jut. Akhirnya mutusin, habis Katisha sama Cimoy meninggal tuh bikin Cats Me itu. Jadi kayak kok sedih banget ya. Kayaknya jangan sampai ini terjadi sama yang lain gitu. Apa ini? Ada suruh kasih itu, ngisi puzzle seret gitu, kenapa ya? Oke, jadi cerita ya, akhirnya makanya ya sering-sering kalian gabung di apa ya, page-page kucing biar nambah tuh ilmu tentang perkucingannya gitu. Akhirnya sampai ketemulah satu obat yang bisa ngobatin kucing pipis berdarah, dan itu murah meriah. Kalian lihat aja ya di page Cats Me di Facebook itu ada. Eh, Kemudian yang membuat aku terharu gitu ya, terharu banget gitu, dari sekian tahun aku membuat informasi kucing, posting kucing aku, itu ada beberapa orang yang DM ke Facebook aku, uh, nanya-nanya tentang kucingnya yang pipis berdarah lah segala macem gitu ya. Ya aku ceritain
apa yang aku kasih gitu, dan itu sudah terbukti sembuh gitu ya. Jadi bukan bukan nyuruh-nyuruh tapi nggak pernah melakukannya. Ini semua semua yang ku kasih tahu ke kalian itu adalah aku sudah ngalaminnya sendiri gitu loh. Jadi bukan nyuruh-nyuruh orang tapi dia sendiri nggak praktekin, nggak. Aku sudah, I've been there and I've done that gitu loh. Alhamdulillah beberapa DM itu mengharukan guys. Banyak yang sampai bersyukur banget, berterima kasih banget kucingnya selamat dan dia nggak keluar duit banyak gitu guys, gitu loh. Alhamdulillah sih. Jadi itu aku ngerasa ada hikmahnya ya, aku di dihajar sama Allah ya, bakbuk sama kematian kucing-kucing kesayangan aku gitu ya. Mungkin ini hikmahnya gitu, jadi bisa nolongin kucing-kucing yang lain gitu, bisa ngebantu para cat lovers lain supaya nggak ngalamin nasib kayak aku. Itu ya, kalau kehilangan kucing kesayangan terus meninggalnya karena sakit, terus menderita karena malpraktek dokter, terus udah keluar duit banyak gitu ya. Aku mungkin duit itu aku keluar di duit sekarang mungkin uh, di 8 jutaan. Katisha sakit itu di 8 jutaan guys. Lebih, iya 8 jutaan, 8 juta 9 juta lah kayak gitu. Bayangin guys, sampai segitu biayanya gitu loh. Mahal banget waktu itu tuh. Itu untung ada duitnya ya, kalau nggak ada duitnya gimana gitu ya. Aduh, pokoknya babak belur deh sama penanganan kesehatan hewan di Indonesia. Di Konoha ini nggak ada evaluasinya, nggak ada evaluator, nggak ada surveinya tentang bagaimana pelayanan dokter-dokter hewan terhadap pengobatan kucing-kucing sakit. Nggak ada itu. Dia malpraktek pun udah malpraktek aja, lo kena sial aja tuh, udah nggak bisa diapa-apain dokternya, juga nggak bisa dituntut juga kan. Jadi nuntutnya sama Allah aja nanti, karena nggak ada payung hukumnya gitu. So far sih sebegitunya ya. Orang temanku sampai bilang gini, ya katanya kamu mau nuntutku dokter hewan, bapakku aja kena malpraktek dokter manusia aja nggak bisa dituntut. Mereka sudah lapor polisi loh gitu loh, tapi nggak bisa. Susah di Indonesia mah susah. Makanya jangan jadi dokter kalau goblok ya. Dokter itu harus pinter. Kalau nggak pinter nggak usah maksa jadi dokter, ntar lo malah jadi matiin orang, atau lo malah jadi matiin kucing kita gitu kan, karena lo goblok gitu ya. Enak banget nih mulut gue ngomong kayak gini karena udah benci banget ya, udah kesel banget gue gitu loh. Jadi coba deh, kapan-kapan kita bikin forum. Ada nggak teman-teman lain yang ngalamin malpraktek dokter hewan? Banyak guys, itu kasusnya banyak. Cuma ya gitu, nggak terekspos, nggak ada yang mengurusi juga. Mungkin karena mikirnya, alah hewan, matilah sana gitu kan. Tapi hewan itu penting buat kita gitu loh. Sayang banget, kayak Katisha Cima itu sayang banget aku gitu loh. Jadi tak tergantikan sampai sekarang ya gitu. Jadi kita ngobrol-ngobrol kayak gitu. Susah banget ya ngomongin yang kayak gini tuh di sini tuh. Ya begitulah guys. Mudah-mudahan semua yang hadir di live aku ini terhindar dari musibah seperti yang aku dulu alami. Nah, jadi makanya dari situ belajar banyak tentang bagaimana mengobatin kucing sendiri gitu kan. Bagaimana melihara kucing supaya dia tetap sehat, supaya nggak perlu ke dokter hewan gitu. Karena kalau ke dokter hewan udah mahal, kucing yang mati. Terus dia bilang gini, saya kan nggak ngerti bahasa kucing, jawabnya gitu. Ada dokter hewan yang aku tegur gitu dia ya. Dia bilang, ya mana saya tahu, saya kan manusia, saya kan nggak bisa bahasa kucing. Goblok gak dia ngomong kayak gitu. Gue bilang, gue juga kagak bisa bahasa kucing dok, saya bilang kayak gitu. Tapi kan minimal bisa lihat tanda-tanda, simptom-simptom ya kan. Nah terus lu kuliah jadi dokter hewan berapa tahun, terus lu kepintaran lu apa lo kayak gitu kan, gitu. Lucu ngelesnya lucu, bilangnya saya kan manusia nggak bisa bahasa kucingnya. Siapa juga yang bilang lu monyet gitu kan. Kalau lu monyet lu bisa bahasa monyet kan gitu. Tapi kan nggak kayak gitu dong cara ngejawabnya. Tolong deh dokter-dokter hewan
berempati sedikit lah, atau minimal kalau mau ngeles, kalau lo udah salah ngelesnya jangan norak kayak gitu. Itu kan norak jawaban kayak gitu, kelihatan bodohnya. Anda hanya look so stupid gitu loh, you look so and you are so stupid for me gitu, kayak gitu. Udah cukup lah, aku mau lanjut lagi makan pisang. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi live kapan-kapan lagi ya. Aku tuh suka kadang nggak sempet live gitu tuh, soalnya apa, beberes terus karena kan nakal. Kucing yang dipelihara kali ini tuh bener-bener super duper pecicilan, makanya Kiki itu kan disebutnya Kiki Kiwi pecicilan. Kalau kakak masih mending, tapi kakak tuh jadi terprovokasi sama Kiki ya. Kebayang nggak situasinya kayak gimana? Itu lari-lari, cakar-cakar segala macem, parah guys. Kalau udah gitu masih ada yang bilang nggak ikhlas, nggak usah piara kucing. Gue tuh ikhlas piara kucing. Kalau gue ngomel itu bagian dari keikhlasan gue lah. Salah juga ya ngomong gitu, nggak lah. Karena gini, biar gimana pun kucing itu tetap harus dikasih pelajaran, kasih tahu, Kiki jangan pupuk di depan pintu tamu, tetap sampai sekarang masih gitu. Yang lain udah dipasir semua, dia sendiri satu. Saking hebatnya tuh anak. Mungkin dia bawa rezeki banyak buat aku ya, karena nakalnya juga ya Allah ya Tuhan, hanya Tuhan lah yang tahu nakalnya juga. Tapi dia manis. Kalau udah malam-malam tuh ya, dia suka kelingi gitu sama aku. Nah itu lucu, kalau udah kayak gitu lumer lah hatiku ya. Tapi kalau dia lihat dia nakal, tak kasih orang aja kamu ya gitu. Wajar lah, aku masih manusia. Kalau aku kucing, aku bisa bahasa kucing. Aku pengen banget bisa berbicara dalam bahasa kucing, biar aku bisa tahu apa yang mereka rasakan ketika dicekek-cekek, dipencet-pencet sama dokter hewan, disuntik sana suntik sini pada salah suntik gitu. Oke guys, tolong dipelihara kucingnya baik-baik supaya kalian gak harus keluar uang banyak kalau ke dokter hewan. Dan sebaiknya kalau kucing kalian sakit jangan dirawat di kliniknya, dibawa aja ke rumah ya. Dibawa aja ke rumah. Aku belum bocorin kan pengalaman aku tentang satu klinik hewan di Bandung yang menurut aku itu perlu di blacklist di dalam daftar, di dalam apa, kehidupan di muka bumi ini gitu ya, karena kalian belum tahu aja apa yang aku alami dan apa yang aku lihat. Tunggu waktunya. Oke guys, segitu aja dulu ya teman-teman. Makasih banget yang udah nonton live aku, thank you so much. Kita share-share aja ya, ini sekedar berbagi pengalaman, tidak bermaksud menggurui, tapi maksudnya baik untuk membantu kalian juga ya. Oke semua, thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy Sunday semuanya.